Suami terakhir. Bab 6546 Bab 6550 Bab 6546. Ketika dia mengatakan ini, wajah Scarlett memerah, dan dia merasa malu dan cemas. Hanya karena Daryl melihatnya, dan sekarang sang putri salah paham. Benar-benar memalukan. Karena malu, Scarlett tidak lupa untuk memelototi Daryl, menyalahkannya. Jika dia tidak menerobos masuk, dia tidak akan disalahpahami. Melihat ekspresi malu Scarlett, Daryl menggaruk kepalanya karena malu, dan kemudian berkata, "Ya, Tuan Putri, ini benar-benar salah paham." Kemudian, Daryl menjelaskan situasi sebelumnya. Oh. Mengetahui situasinya, Putri Karissa mengangguk, dan kemudian melihat penampilan Daryl yang malu, dia tidak bisa menahan untuk mengerucutkan bibirnya dan tertawa. Detik berikutnya, Putri Karissa menarik Scarlett ke samping dan berbisik. "Sister Scarlett, saya tiba-tiba berpikir bahwa Anda dan Tuan Daryl sangat cocok, atau..." Omong-omong, sang putri dan Scarlett sudah saling kenal selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, Scarlett telah menjaga sang putri dengan ketat, hampir tak terpisahkan, jadi di dalam hati sang putri, dia selalu dianggap sebagai saudarinya. Scarlett sekarang berusia lebih dari 25 tahun, dan menurut kebiasaan orang Hu, masa pernikahan telah berlalu. Oleh karena itu, Putri Karissa selalu mencari pria sipil atau militer untuknya, tetapi Scarlett selalu tidak menyukai pria orang Hu. Pada saat ini, melihat Daryl dan Scarlett berdiri bersama dengan sangat baik, dan Daryl bukan orang Hu, Putri Karissa tiba-tiba mendapat ilham dan siap memimpin garis merah untuk mereka. Anda harus tahu bahwa Daryl membantu Raja Shaoyang untuk mempertahankan kota Kizu sebelumnya, dan memukul mundur ratusan ribu pasukan JBY. Karakter seperti itu secara alami layak untuk Sister Scarlett. Pada saat ini, setelah mendengar lamaran Putri Karissa, wajah lembut Scarlett memerah, dan dia berbisik. "Putri, kamu, apa yang kamu bicarakan? Tidak mungkin bagiku dan dia." Sial. Suara mereka sangat kecil, tapi Daryl bisa mendengarnya dengan jelas dan tercengang saat itu. Apa yang sedang dilakukan sang putri? Apakah dia ingin mencocokkan saya dan Scarlett? Bukankah ini sedikit lelucon? Pada saat ini, melihat reaksi Scarlett, Putri Karissa tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya dan tertawa. "Sister Scarlett, jika kamu tidak mau, mengapa kamu tersipu?" "Apa yang Putri katakan?" Wajah Scarlett menjadi lebih merah, dan kemudian dia melirik Daryl tanpa sadar. Sejujurnya, dalam pikiran Scarlett pada awalnya, Daryl adalah pembohong, tetapi setelah bersama selama beberapa hari, dia menyadari bahwa pria ini tidak terduga, mengubah pandangannya sebelumnya, dan merasakan sedikit kekaguman di hatinya. Hanya saja, Scarlett tidak pernah berpikir untuk menikah dengannya. Tetapi sekarang mendengar lamaran kepala istana, hatinya tiba-tiba menjadi kacau. Pada saat ini, Daryl tercengang ketika dia melihat ekspresi pemalu Scarlett. "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Scarlett ini selalu seperti gunung es, tetapi saat ini, penampilannya yang pemalu sangat menawan." Scarlett awalnya pemalu, tetapi ketika dia melihat tatapan Daryl, wajahnya menjadi lebih merah, dan dia segera berteriak. "Kenapa kamu belum keluar?" Oke, saya akan keluar." Daryl bereaksi dan tersenyum pada Putri Karissa. "Putri, aku menunggu di luar sekarang." Lalu, Daryl berjalan keluar dengan cepat. 10 menit kemudian, setelah Scarlett berganti pakaian, dia pergi ke kamar tidur dengan sang putri, dan pada saat yang sama, dia juga mengundang Daryl. Karena apa yang terjadi barusan, suasana hati Scarlett belum tenang, dan ketika dia melihat Daryl lagi, ekspresinya masih tidak wajar. Namun, Daryl memiliki ekspresi tenang di wajahnya. "Daryl." Pada saat ini, Putri Karissa bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang terjadi setelah kamu dibawa pergi, dan bagaimana kamu bisa melarikan diri?" Daryl menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan situasinya secara detail. "Nuliha ini.
Setelah mengetahui situasinya, wajah cantik Putri Karissa berubah, dan dia sangat marah pada saat itu. Dia diam-diam terhubung dengan organisasi pembunuh, itu benar-benar penuh kebencian. Setelah mengatakan itu, Putri Karissa melirik Daryl, matanya tidak bisa menyembunyikan pujian. Tuan Daryl benar-benar pintar. Dia bisa mengendalikan pemimpin pembunuh, dan kemudian menggunakan kekuatan organisasi pembunuh untuk berurusan dengan Nuliha. Hanya saja, sayang sekali Nuliha memiliki kehidupan yang besar. Bab 6547. Pada saat yang sama, Scarlet juga mengambil napas dalam-dalam dan menatap Daryl tanpa sadar, hatinya sangat rumit. Sebagai pengawal pribadi di samping sang putri, Scarlet mengetahui situasi Istana Emas dengan baik, dan bahkan tahu bahwa gerbang kabut tersembunyi, sebuah organisasi pembunuh, sangat kuat dan bisa membunuh tanpa berkedip. Dan Daryl ini, setelah ditangkap oleh organisasi pembunuh yang begitu kuat, tidak hanya dapat melarikan diri, tetapi juga menaklukkan pemimpin pembunuh pada gilirannya, dan menggunakan kekuatan organisasi pembunuh untuk berurusan dengan Nuliha. Itu cukup luar biasa. Tetapi memikirkannya dengan hati-hati, pria ini dapat melakukan apa saja secara tidak terduga, dan sepertinya tidak aneh untuk dapat melarikan diri dari organisasi pembunuh. Hehehe. Mendengar pujian sang putri saat ini, Daryl tersenyum rendah hati. Putri terlalu memuji. Setelah mengatakan itu, Daryl memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mendengar sang putri baru saja mengatakan bahwa Anda ingin mengumpulkan berbagai pemimpin di Istana Emas. Apakah sang putri memiliki rencana untuk berurusan dengan Nuliha? Putri Karissa menghela nafas lega dan menjawab. Besok adalah festival pemujaan bulan dari orang-orang Hu kita. Pada saat itu, semua pemimpin akan berkumpul di Istana Emas. Saya telah mendiskusikannya dengan Ratu. Pada saat itu, Ratu akan mengekspos wajah Nuliha yang sebenarnya di depan umum. Berbicara tentang ini, wajah halus Putri Karissa tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Nuliha, bajingan ini, memfitnah Ratu, dan diam-diam membawa Ratu ke rumahnya dan mencoba bersikap kasar. Saya tidak akan pernah memaafkannya. Ketika kata terakhir jatuh, mata Putri Karissa bersinar dengan niat membunuh. Omong-omong, Putri Karissa awalnya adalah orang yang lembut dan riang. Namun, setelah beberapa hari ini, pikirannya juga menjadi keras. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika pengkhianat Nuliha tidak dihilangkan selama sehari, seluruh orang Hu akan dihancurkan, dan tidak akan ada perdamaian. Pada saat ini, Daryl tersenyum pahit. Sang putri dan ratu masih terlalu naif. Terutama sang ratu, ketika Nuliha membawanya ke rumah jenderal dan berusaha untuk mencemarkan namanya, itu memang kejahatan keji. Namun, dia tidak punya bukti dan tidak ada bukti konklusif, jadi itu tidak bisa menjerat Nuliha sama sekali. Bahkan jika ratu mengatakannya di depan umum pada hari festival bulan, hanya sedikit pemimpin yang akan mempercayainya. Bagaimanapun, Nuliha telah memenangkan hati orang selama periode waktu ini, dan para pemimpin itu telah dibeli oleh Nuliha sejak lama. Pada saat itu, sang ratu tidak akan bisa menjatuhkan Nuliha, tetapi akan mengalahkan diri sendiri. Bagaimanapun, dia dihukum karena dituduh membunuh Raja Han sebelum dia dimasukkan ke penjara, dan tiba-tiba muncul di Aula Emas, memperjelas bahwa dia melarikan diri dari penjara. Lupakan saja. Untungnya kamu bertemu denganku. Memikirkan hal ini, Yue Feng tersenyum pada Putri Karissa dan berkata, "Tidak apa-apa, ketika saatnya tiba, mari kita selesaikan masalah dengan Nuliha." Ketika dia mengatakan ini, mata Daryl penuh percaya diri. Jika mengandalkan putri dan ratu saja, rencana ini pasti akan gagal. Namun, Daryl sudah mengatur semuanya sehari yang lalu untuk memastikan tidak ada yang salah. Mendengar kata-kata Daryl, Putri Karissa mengangguk, menggigit bibir merahnya erat-erat saat itu. Pada hari festival bulan, aku harus membayar darah dengan darah Nuliha. Ketika dia mengatakan ini, Putri Karissa tidak bisa menahan air mata ketika dia memikirkan kematian tragis ayahnya.
Melihat adegan ini, Daryl merasa tidak nyaman untuk menunggu lebih lama lagi, dan segera menyerahkan tangannya. Sudah larut, sang putri harus istirahat lebih awal, dan saya akan mundur dulu. Oke, Tuan Daryl, selamat beristirahat. Di sisi lain, di lorong rahasia gerbang kabut tersembunyi. Bam, bam, bam. Di bawah komando Nuliha, para pembunuh di aula dengan cepat dilumpuhkan. Pada saat ini, puluhan tentara, semuanya memegang kayu, membanting ke dinding di sisi utara aula. 1 jam yang lalu, Daryl menendang vas yang pecah dan melarikan diri, tetapi Nuliha tidak dapat menemukan mekanisme pembukaannya. Dia sangat marah pada saat itu, dan akhirnya memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan dinding secara paksa. Bam! Saya tidak tahu berapa kali mereka memukulnya, retakan muncul di dinding, dan akhirnya suara gemuruh keluar, dan lubang besar muncul. Pada saat ini, melihat lorong di belakang lubang besar dan ruang dalam di dalam, mulut Nuliha berkedut sedikit, dan dia melambaikan tangannya dengan keras. Cari dia. Ya, Jenderal. Mendengar perintah itu, para prajurit yang hadir menjawab serempak, lalu bergegas masuk dan mencari dengan cermat. Bab 6548. Untuk sementara waktu, para prajurit bergegas ke ruang dalam, mengobrak-abrik kotak, mengubah ruang elegan menjadi kekacauan. Oh! Pada saat ini, Aneira, yang bersembunyi di bawah tempat tidur, bangun dan mengeluarkan suara rendah yang menyakitkan. Saat dia membuka matanya, Aneira diam-diam bersukacita. Dia jelas merasa bahwa semua titik akupuntur di tubuhnya terlepas. Tidak hanya itu, tetapi penyakit tersembunyi di tubuhnya tampaknya benar-benar diberantas. Sepertinya Daryl benar, dia benar-benar menyembuhkan penyakitku. Pada saat ini, Aneira memikirkan adegan Daryl melakukan akupuntur, dan emosi aneh diam-diam muncul di hatinya. Tetapi memikirkan dia berpura-pura menjadi dirinya sendiri, Aneira merasa sangat kesal. Bajingan ini, ketika aku menangkapnya, aku tidak akan pernah memaafkannya. Tepat ketika Aneira memikirkan hal ini, tempat tidur kayu terlempar terbuka. Detik berikutnya, mata lebih dari selusin tentara berkumpul di tubuh Aneira. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Ada wanita. Indah, begitu indah. Sebelumnya, Daryl berpura-pura menjadi Aneira dan melepas topeng di wajahnya, tetapi Aneira baru saja bangun, sama sekali tidak menyadari bahwa dia tidak mengenakan topeng, dan benar-benar terkena mata semua orang. Pada saat ini, para prajurit ini menatap kosong ke wajah halus Aneira, semuanya tercengang. Mereka semua adalah orang-orang Hu yang kasar dan gila. Mereka belum pernah melihat wanita yang begitu cantik. Pada saat ini, mereka semua terpikat, berdiri di sana, tidak bergerak, dan pikiran mereka berdengung. Ada seorang wanita cantik di dunia, apakah ini seorang peri? Oh! Merasakan tatapan para prajurit, tubuh lembut Aneira bergetar dan dia sangat marah. Topengnya dilepas oleh Daryl sebelumnya, dan ketika sudah selesai, identitasnya sebagai seorang wanita tidak dapat disimpan. Dalam ketakutan, Aneira dengan cepat bereaksi. Dia akan berdiri dan membunuh tentara di depannya. Karena kebiasaan suku, wanita tidak dapat dilihat oleh pria sebelum mereka menikah. Ketika dia dilihat oleh Daryl, Aneira tidak dapat menerima. Dan saat ini, dilihat oleh begitu banyak pria, perasaan ini bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Namun, tepat setelah titik akupunturnya teratasi, dia sangat lemah saat ini, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh sama sekali. Oh! Pada saat ini, merasakan niat membunuh di mata Aneira, para prajurit yang hadir sadar. Wanita ini ingin melawan. Itu pasti sisa gerbang kabut tersembunyi, cepat ambil. Para prajurit berteriak dan bergegas untuk mengikat Aneira. Aneira tidak berdaya untuk melawan. Pada saat tangan dan kakinya diikat, wajahnya yang halus dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan dia ingin mati. Dia adalah pemimpin gerbang kabut tersembunyi yang bermartabat dan memiliki banyak pembunuh top. Pada saat ini,
dia ditangkap oleh tentara Hu yang bau dan kotor. Itu cukup memalukan. Suara apa itu? Apakah kamu menemukan petunjuk? Pada saat ini, Nuliha masuk melalui lubang dan bertanya dengan dingin. Kembali ke jenderal. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang prajurit dengan cepat menjawab. Kami masih mencari, tetapi baru saja kami menemukan seorang wanita cantik di bawah tempat tidur. Sambil berbicara, prajurit itu minggir. Pada saat yang sama, para prajurit yang hadir bergegas untuk memberi jalan. Wanita cantik. Pada saat ini, Nuliha mengerutkan kening dan terlihat sangat menghina. Di seluruh orang Hu, wanita paling cantik adalah ratu. Apakah ada wanita yang lebih cantik dari ratu? Glek. Bergumam dalam hatinya, Nuliha maju selangkah dan melihat Aneira. Tubuh Nuliha bergetar sejenak, matanya tertuju pada wajah Aneira. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan air liur, dan seluruh tubuhnya gila. Sungguh wanita yang cantik. Dibandingkan dengan ratu, dia jauh berbeda. Hahaha. Setelah tercengang lebih dari 10 detik, Nuliha akhirnya bereaksi dan berkata sambil tertawa lebar. Ini benar-benar kecantikan yang tiada taranya. Cepat kirim ke rumah jenderal, jangan terluka. Karena Nuliha belum pernah melihat wajah Aneira, apalagi seorang wanita, dia berpikir bahwa kecantikan di depannya adalah anggota gerbang kabut tersembunyi. Apalagi Nuliha sangat bernafsu, melihat wajah Aneira, separuh jiwanya melayang, reaksi pertamanya adalah membawanya kembali ke rumah jenderal dan menikmatinya. Ya, jenderal. Mendengar perintah itu, beberapa tentara menanggapi dan hendak membawa Aneira keluar. Bab 6549. Pria bau tak sedap. Pada saat ini, Aneira gugup dan marah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Nuliha. Nuliha, kamu berani bersikap kasar padaku. Katakan pada orang-orangmu untuk melepaskanku. Oh. Tidak apa-apa, dia tidak berbicara. Begitu dia membuka mulutnya, Nuliha tercengang, lalu dia menatap wajahnya yang cantik dan berkata dengan heran. Bos Gwen. Saat bertanya, Nuliha kaget dan bingung. Suara wanita ini persis sama dengan suara pemimpin Gwen. Hanya saja, bukankah pemimpin Gwen seorang pria? Mengapa dia tiba-tiba menjadi seorang wanita? Detik berikutnya, Nuliha mengerti sesuatu, matanya berkedip, dan dia memandang Aneira sambil tersenyum. Hehehe, ternyata pemimpin Gwen. Jika kamu tidak berbicara, aku masih tidak bisa mengenalinya. Saat dia berbicara, Nuliha melihat ke atas dan ke bawah Aneira, dan berseru. Cek, cek, cek. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pemimpin gerbang kabut tersembunyi yang terkenal itu ternyata seorang wanita seperti peri. Merasakan tatapan celaka Nuliha, wajah Aneira memerah, dan pada saat yang sama, dia juga panik entah kenapa. Oh, Nuliha ini bejat, dan jatuh ke tangannya, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Berpikir pada dirinya sendiri, Aneira menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, dan berkata kepada Nuliha. Nuliha, cepat lepaskan aku. Melepaskanmu. Nuliha tersenyum jahat. Bos Gwen, apakah saya mendengarnya dengan benar? Anda berpura-pura menipu saya dan ingin membunuh saya, tetapi sekarang Anda ingin saya melepaskan Anda. Apakah menurut Anda itu mungkin? Pikiran hampir dibunuh barusan membuat Nuliha merasakan api jahat di hatinya. Daril sialan. Mendengar ini, Aneira menggigit bibirnya erat-erat dan merasa kesal di hatinya. Jika bukan karena Daril menyamar menjadi diriku untuk membunuh Nuliha, situasi saat ini tidak akan begitu rumit. Memikirkannya, Aneira menghela nafas dalam-dalam dan menjelaskan kepada Nuliha. Jenderal Nuliha, ini benar-benar salah paham. Itu adalah Daril yang berpura-pura menjadi aku dan menggunakan bawahanku untuk berurusan denganmu. Kita semua telah disesatkan olehnya. Ketika dia mengatakan ini, nada Aneira tenang, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kecemasan di matanya. Sejujurnya, dengan kepribadiannya, dia tidak ingin menjelaskan sama sekali, tetapi situasinya mendesak.
Jika dia tidak menjelaskan dengan jelas, itu akan menjadi semakin merepotkan. Daryl yang berpura-pura. Pada saat ini, Nuliha mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia mencibir. Bos Gwen, apakah Anda pikir saya anak berusia 3 tahun dan membiarkan Anda bermain? Anda adalah pemimpin gerbang kabut tersembunyi yang bermartabat, dan tempat ini dijaga ketat, dan Daryl hanya satu orang, bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi kamu untuk berurusan denganku? Dalam hati Nuliha, dia sepenuhnya percaya bahwa Aneira berbohong. Sangat tidak mungkin bagi Daryl untuk mengendalikan altar utama gerbang kabut tersembunyi sendirian. Selain itu, meskipun gerbang kabut tersembunyi telah bekerja sama dengan Nuliha selama ini, mereka saling menggunakan, dan cepat atau lambat mereka akan memalingkan muka. Melihat dia tidak percaya, Aneira menjadi cemas dan harus menjelaskan. Baik. Namun, Nuliha tidak memberinya kesempatan sama sekali, melangkah maju dan dengan lembut mengaitkan dagu Aneira, dan berkata sambil tersenyum. Bos Gwen, tidak perlu menjelaskan. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Apapun yang ingin Anda katakan, datang ke kamarku di malam hari, mari kita bicara perlahan. Setelah selesai berbicara, Nuliha berkata kepada para prajurit di depannya. Turunkan pemimpin Gwen. Ingat, awasi dia untukku. Jika dia melarikan diri atau terluka, aku akan bertanya pada kalian. Ya, Jenderal. Beberapa tentara menanggapi dan segera menurunkan Aneira. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, wajah halus Aneira menjadi pucat, dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kecemasan. Nuliha tidak mau mendengarkan penjelasannya, ini masalah besar. Setelah Aneira dibawa pergi, Nuliha memimpin tentara lain untuk mencari seluruh benteng beberapa kali. Dan setelah memastikan tidak ada ikan yang lolos dari jaring, mereka kembali ke rumah jenderal. Setelah setengah jam, di sebuah ruangan di halaman belakang rumah jenderal, Aneira diikat dan dikunci di dalam. Di luar pintu, beberapa tentara menjaganya dengan ketat. Pada saat ini, Aneira menatap malam di luar jendela, sedikit keputusasaan di wajahnya yang lembut. Selama bertahun-tahun, dia telah memerintahkan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya dari gerbang kabut tersembunyi, dan dia telah membuat banyak orang merasa takut. Namun sekarang, dia telah menjadi seorang tahanan. Mungkinkah saya telah membunuh terlalu banyak orang selama bertahun-tahun dan telah dihukum? Bab 6550. Hahaha. Tepat ketika Aneira memikirkan hal ini, tawa Nuliha terdengar di luar pintu. Kecantikan, ini aku datang. Mendengar suara Nuliha, wajah cantik Aneira berubah. Pada saat ini, beberapa tentara di pintu juga buru-buru memberi hormat. Jenderal. Nuliha mengangguk dengan ekspresi yang dalam di wajahnya. Oke, kalian semua turun, dan tidak ada yang boleh datang ke sini tanpa perintahku. Ketika dia mengatakan ini, Nuliha memandang Aneira di ambang jendela, menyembunyikan ketidakpercayaan dan kegembiraannya. Keindahan yang begitu menakjubkan pasti menakjubkan. Ya, Jenderal. Mendengar perintah itu, beberapa prajurit dengan cepat merespons dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap, di dalam dan di luar ruangan, hanya Nuliha dan Aneira yang tersisa. Hei. Pada saat ini, Nuliha tertawa jahat dan berjalan perlahan ke arah Aneira. Cantik, tidak bisakah kamu menunggu? Tapi belum terlambat bagiku untuk datang sekarang, hahaha. Aku tidak menyangka kita telah bekerja bersama selama 3 tahun, dan aku baru tahu bahwa kamu sebenarnya adalah seorang putri. Cek. Sayang sekali memakai topeng sepanjang hari. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Selama kamu melayaniku dengan baik, menjadi wanitaku, dan melindungi kemakmuran dan kekayaanmu di masa depan. Ketika kata terakhir jatuh, Nuliha melepaskan tali di tangan dan kaki Aneira. Nuliha jelas merasa bahwa Aneira di depannya sangat lemah dan tidak menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri sama sekali. Pada saat ini,
Aneira berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Jenderal terlalu banyak berpikir. Karena saya telah memasuki bisnis pembunuh, saya tidak akan pernah menikah dalam hidup saya, apalagi melayani seorang pria. Ketika dia mengatakan ini, mata Aneira sedingin es, dan dia bahkan tidak menatap Nuliha. Sial, masih berpura-pura sombong padaku. Nuliha mengerutkan kening, memarahi dalam hati, dan berkata sambil tersenyum. Menjadi pemimpin pembunuh, meskipun agung, tetapi terlalu berbahaya. Saya tidak dapat menjamin bahwa kamu akan mati suatu hari nanti. Apakah tidak lebih baik menjadi istri jenderal dan menikmati kemuliaan dan kekayaan? Kata terakhir jatuh, dan Nuliha tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangan giok Aneira. Pada saat ini, wajah cantik Aneira berubah, dan dia dengan cepat bersembunyi. Jenderal, tolong hormati dirimu sendiri. Harga diri. Nuliha menyipitkan matanya sedikit. Aku tidak pernah menghargai diri sendiri di depan wanita cantik. Tapi sekali lagi, penampilanmu yang dingin bahkan lebih menawan. Hehehe, aku akan menunjukmu malam ini. Suara itu jatuh, dan tangan kanan Nuliha keluar. Aneira sudah lemah, dan kali ini dia tidak bisa menghindar sama sekali, dan pergelangan tangannya digenggam erat. Kecantikan. Pada saat ini, Nuliha sangat bangga. Tidak ada satupun wanita yang saya sukai yang bisa lepas dari telapak tangan saya. Dari tampilan Anda, sepertinya Anda belum mengalami masalah pria dan wanita, tetapi tidak masalah. Aku akan mengajarimu perlahan sebentar lagi. Nuliha berkata sambil tersenyum, dan perlahan mengangkat mulutnya. Pada saat ini, Aneira sangat malu dan marah sehingga dia berjuang keras, dan pada saat yang sama berteriak. Pergi, jangan sentuh aku. Lagi pula, dia adalah pemimpin gerbang kabut tersembunyi, bukan wanita biasa. Meskipun dia lemah, dia kesal dan marah saat ini. Saya tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dan dia melepaskan diri dari tangan Nuliha. Sial. Pada saat ini, Nuliha benar-benar tidak sabar, wajahnya tiba-tiba muram, dan kemudian dia menamparnya dengan keras, dan mendengar suara yang jelas, tubuh halus Aneira melunak dan jatuh ke tanah. Nuliha mengikuti dari dekat, meraih jubah hitam di tubuhnya, merobeknya berkeping-keping, dan berkata dengan dingin. Sialan, apakah kamu ingin bermain-main denganku? Saya pikir Anda bosan hidup. Menyadari bahwa dia tidak bisa lepas dari penangkapan iblis, Aneira tiba-tiba merasa putus asa di hatinya. Dalam keputusasaan, Aneira juga penuh dengan kebencian. Daryl. Ini semua karena Daryl. Jika bukan karena dia berpura-pura menjadi dirinya sendiri dan menipu Nuliha, bawahannya tidak akan mati secara tragis, juga tidak akan ditangkap, dan juga tidak akan dipermalukan oleh Nuliha. Pada saat ini, Aneira perlahan menutup matanya, dan pada saat yang sama air mata jatuh, dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Daryl, kamu membuatku sangat menderita. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jenderal, ini buruk. Melihat Aneira akan dipermalukan, pada saat kritis ini, seorang prajurit berteriak di luar, dengan nada panik. Itu tidak baik.